Saudara dan saudari yang terkasih, kita kerap kali mengalami kebingungan. Misalnya saja ketika kita berhadapan dengan dua jalan mana yang harus kita tempuh. Mungkin kita bisa menerima pesan dari orang lain, melihat Google, atau mendapat masukan sana-sini bahwa jalan inilah yang harus kita tempuh. Tapi kita tetap terkadang bingung. Kita mungkin juga bingung sebagai orang tua untuk mencari sekolah yang mana yang paling tepat untuk anak-anak saya. Kita pun mungkin juga bingung ketika memilih jurusan yang akan saya ambil ketika saya masuk ke perguruan tinggi. Kita juga mungkin bingung terhadap calon pasangan mana yang harus saya pilih. Apakah yang sudah saya jalani selama ini beberapa tahun lamanya itu cocok atau tidak dengan saya nantinya, atau sependapat, sepaham dengan anggota keluarga saya yang lain. Pendapat sudah diberikan, masukan sana-sini juga sudah kita dapatkan, tetapi saya bingung, maka tidak jelas mau kemana. Kita berhenti di tempat. Hari ini kita mendengar Herodes, ia menjadi bingung. Bahasa dalam Injil tadi, katanya ia terombang-ambing. Dikatakan demikian dalam bacaan Injil. Karena itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa juga senang untuk mendengarkan perkataan Yohanes. Herodes takut pada Yohanes karena dia tahu Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Akan tetapi di sisi lain, Herodes juga terpengaruh oleh situasi yang ada di sekitarnya, yaitu oleh Herodias, istrinya, yang mempengaruhi jalan pikiran dan situasi di hadapan para tamu yang lain yang sudah ada di hadapannya. Ia sudah mengucapkan kata-kata di hadapan banyak orang, dan tidak mungkin kata-kata itu ditariknya kembali. Herodes menjadi diam, bingung, dan terombang-ambing. Saudara dan saudari yang terkasih, ketika orang mendengar dan menerima kabar gembira sukacita Injil, maka efek yang terjadi harusnya adalah orang tersebut, baik yang mewartakan maupun yang menerima sukacita Injil, juga berubah karenanya. Karena Injil adalah warta sukacita yang mengajak kita untuk berubah. Ketika kita berendah hati, menerimanya dengan kemurahan hati, maka akan ada perubahan di dalam sikap kita manakala saya menerima warta sukacita Injil. Di sisi lain, bagaimana dengan mereka, orang-orang Kristiani yang tidak menerima Injil dengan sukacita, dengan kemurahan hati? Apakah pengaruh Injil terhadap mereka? Dan Injil yang kita dengarkan pada pagi ini memberikan jawabannya. Injil hari ini bercerita tentang pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis. Pelakunya adalah Herodes, Herodias istrinya yang tidak sah, dan putri dari Herodes. Hal ini disebabkan karena Yohanes pernah berkata kepada Herodes, "Tidak halal bagimu untuk mengambil istri dari saudaramu." Tetapi yang paling menarik dari Injil hari ini adalah peristiwa yang terjadi di dalam penjara, yaitu Herodes tahu Yohanes ini orang yang benar dan suci, maka ia datang untuk mendengarkan perkataan dan sabda Yohanes walaupun Yohanes ada di dalam penjara. Tetapi ada situasi lain yang tidak bisa Herodes bersukacita. Menjadi bingung, terombang-ambing seperti yang dialami oleh Herodes bukanlah satu-satunya reaksi terhadap perwatan Injil atau khotbah Yohanes. Reaksi lain yaitu kebencian yang dialami oleh Herodias. Dia tampak tersengat dan tersinggung oleh kecaman Yohanes atas perkawinannya dengan Herodes. Maka dialah
yang sebenarnya mengatur pembunuhan dari Yohanes Pembaptis. Injil hari ini mengajarkan kepada kita dua reaksi utama ketika saya mendengarkan pewartaan Injil. Yang pertama adalah kebencian, seperti layaknya Herodias. Yang kedua adalah kebingungan, seperti layaknya Herodes. Memang kita tahu kebencian lebih parah daripada terombang-ambing atau bingung. Tetapi kebingungan juga bukan reaksi atau tanggapan yang benar dan tepat terhadap warta sukacita Injil. Saudara dan saudari yang terkasih, apakah reaksi kita ketika mendengarkan pewartaan Injil? Apakah ada aspek dari pewartaan Injil yang membuat saya menjadi gelisah? Apakah ada kata-kata Injil, pewartaan sukacita, yang menjadikan kita marah, iri hati, dan juga benci kepada orang lain? Lihatlah dalam diri kita masing-masing untuk menyadari, apakah saya punya reaksi serupa dengan Herodias ataupun Herodes? Seandainya kita menyadari bahwa justru ada reaksi seperti Herodes atau Herodias dalam diri saya, maka kita tidak perlu menunggu lama untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih, kita tidak perlu heran bahwa kita menemukan banyak Herodes dan Herodias di sekitar kita. Tetapi kita tidak akan pernah gentar walaupun orang-orang bereaksi negatif terhadap pewartaan Injil atau warta sukacita. Jangan biarkan permusuhan mencemaskan dan menggoyahkan hati dan pikiran kita. Jagalah hati dan pikiran kita pada kebenaran Injil dan tetap teguh serta tidak peduli kepada reaksi negatif orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara dan saudari yang terkasih, hari ini kita memperingati Santo Blasius, seorang uskup dan martir. Ia merupakan salah satu pemimpin gereja yang dibunuh sebagai martir pada masa-masa akhir penganiayaan Romawi. Tradisi penghormatan kepada Santo Blasius berkembang berkat mukjizat-mukjizat yang terjadi dengan pengantaraannya. Salah satu yang terkenal adalah mukjizat penyembuhan yang dialami oleh seorang anak kecil yang sakit tenggorokan karena ada duri ikan tersangkut di dalamnya. Oleh karena itu, Santo Blasius dijadikan sebagai pelindung orang yang sakit tenggorokan, dan sejak abad ke-16 dimulailah tradisi berkat Santo Blasius. Sebentar lagi setelah homili ini, beberapa imam akan memberkati kita semua yang hadir di sini dengan berkat Santo Blasius. Mari kita hening sejenak.